Biar. Oke, thank you. Jadi ingat Ariana Grande, ntar aja ceritanya. Oke, Bapak Ibu, ini kata kuncinya apa Bapak Ibu yang kemarin? Dari self-assessment-nya ada di kalimat kedua ya. Dr. Naho apply self-assessment technique. Jadi di bawah langsung kita dapat self-assessment. Walaupun kita mungkin nggak terlalu paham juga apa itu kan tadi ada trik cepat ya. Kalau trik cepat ya seperti itu, cari kata-kata kunci yang mendukung kenapa saya harus menjawab itu atau kenapa saya bukan tidak boleh ya, kalau boleh mah boleh. Kenapa saya tidak mungkin lah jangan pakai jawabannya itu. Jadi sebetulnya bukan masalah jawabannya apa, tapi kenapa itu dan kenapa enggak yang lain itu ya. Boleh dilanjutkan Pak Andri, next number. Enggak number ya, kan udah nggak ada nomor ya. Yang ini Bapak Ibu sudah bisa read fast gitu ya, membaca cepat. Kira-kira jawabannya apa? Kata kuncinya apa? Kenapa jawabannya itu dan kenapa yang lain enggak? Mangga. Kita bisa juga mempermainkan trik yang waktu kemarin. Ada 2-3 yang mirip, berarti gimana gitu. Ya. Tinggal di delete ya yang mirip-mirip. Kalau DE ya kayaknya tidak. Kalau DE nggak mungkin ya, karena nanti dulu. Karena apa? Harus ada alasannya. Karena tidak nyambung dari di atas, karena ini kan tentang... Dengan kata apa, Bu? Sebutin, Bu. Dengan kata atau frase apa? Instructional tool. Instructional tools. Nggak ada di plan, say, assess. Oke? Ya. Sip. Dihapus yang plan, say, assess, dan focus group discussion. Sekarang tinggal 3. Iya. Tinggal 3. Kalau tadi Ibu mengatakan kata kuncinya di apa, Bu? Instructional tools. Berarti milih yang mana, Bu? Kalau saya ini kan he aims to create an interactive and dynamic classroom environment using online quizzes ya. Jadi ini strategi dia punya strategi pembelajaran yang inovatif. Ya, jadi menurut Ibu jawabannya A ya, Bu ya. Kenapa enggak B dan C, Bu? Kalau free online learning tool kan kita tidak tahu ini permain online, ya kita tahu khusus online sih, tapi bebasnya free-nya kita tidak tahu betul free atau tidak. Nah, kemudian kenapa Ibu nggak milih C? Kreatif. Ayah juga. Oh iya, ayah juga. Ada iklan. Kenapa Ibu nggak pilih creative learning tool? Saya ini kan gini, saya pakai kata inovatif karena ini punya inisiatif untuk memberikan kuisis kayak sebenarnya kuisis, jadi itu inovatif strategi. Ya. Oke, jawabannya menurut Ibu inovatif karena begini. Sekarang dibalikin, ditambahin. Kenapa nggak pilih B dan C gitu? Supaya lebih kuat di jawab A-nya. Kayaknya kalau B saya ragu, tapi kalau antara itu yang C. Nah, kalau saya boleh saranin, B sama B sama C mirip nggak, Bu? Iya, mirip. Mirip kan? Sebetulnya free online itu bisa juga kreatif ya. Iya. Artinya itu boleh di-delete kan? Artinya kita makin memberikan peluang buat kita bahwa saya makin yakin yang A dong gitu. Karena dia sama-sama learning tool. Free online learning tool itu kan kreatif juga ya. Artinya tidak mungkin jawabannya dari situ gitu kan, karena konsepnya adalah soal yang baik adalah soal yang benar itu multiple choice itu hanya satu jawaban benar. Kalau hanya satu jawaban benar, berarti free online kreatif itu kan setipe. Kalau kita jawab B berarti harus jawab C dong. Nah, karena logikanya nggak masuk berarti kita milih inovatif. Apalagi kemudian Ibu mengatakan di situ kan ada create an interactive and dynamic classroom environment using online quizzes. Jadi kita itu pakai strategi yang inovatif. Salah satu strategi inovatifnya adalah meng-create lingkungan belajar atau lingkungan kelas yang interaktif dan dinamis. Salah satunya bisa menggunakan online quizzes to test students' knowledge. Jadi online quizzes itu salah satu yang kita gunakan untuk menciptakan interactive and dynamic classroom environment. Karena apa? Karena kita ingin mengembangkan strategi pembelajaran yang inovatif. Is that clear, Bapak Ibu?
Yes, ma'am. Oke. Kalau ada yang kurang jelas atau tiba-tiba ada pertanyaan, nanti aja dikumpulin di akhir ya. Kita lanjutkan ya, Pak Andri. Ke soal berikutnya. Oh iya, siap. Oke. In the reading class, nah sekarang ganti Mr. Sullivan ya. Mr. Sullivan asked the student a question about the purpose of the passage they are dealing with. Mary, one of the students, can tell the class the main purpose of the reading passage, the appropriate empathetic communication strategy. Yang harus dilakukan oleh si Mr. Sullivan itu dalam memberikan strategi komunikasi empatetik yang mana? Ngomong apa setelah si Mary itu bilang tujuan utama dari teks ini adalah bla bla bla. Nanti si Mr. Sullivan-nya respon apa? That's excellent, Mary. Nah, excellent, Mary. Oke, sudah ya, tidak perlu berdebat ya. Ini mah gampang banget ya. Repeat your answer dia atau gimana nih nggak menghargai repeat your answer. Oke, next Pak Andri. Okay, while observing the students' activities in the classroom, Dr. Barrett found most of the students do not have enough practices in English and they are not proficient enough to communicate in the foreign language. This challenge can be overcome in a short time. Jadi masalahnya apa, Bapak Ibu? What is the problem here? While observing. The problem is challenge-nya apa? Challenge-nya, problemnya apa? Students do not have enough practices sama and they are not proficient enough. Jadi prakteknya kurang, kemampuannya juga nggak cukup ya untuk ngobrol. Nah, gimana supaya itu tertangani? Si guru harus gimana tuh? Si anak-anak ternyata kurang prakteknya sama mereka kurang piawai, tidak cukup piawai untuk berkomunikasi. Kira-kira mau dikasih apa? Discussion. Apa discussion, Bu? Alasannya apa tuh yang discussion? Bentar, ada yang jawab forming a group discussion to work beyond classes. Boleh dikasih tahu argumennya? Atau mau ganti jawaban? Nah, kita kan boleh melemparkan tebakan asal aja juga nggak apa-apa. Nanti kita seperti tadi di delete karena apa, gitu, diiyahin karena apa, ya nggak apa-apa. Jangan menganggap begini nanti saya kalau ketahuan saya salah nggak enak dong. Nggak apa-apa, ibu bapak salah itu malah jadi rezeki buat yang lain, bahwa nanti yang lain ketika kita konfirmasi bahwa jawabannya salah karena A, B. Jadi jangan-jangan yang lain juga sebenarnya sama pemikirannya, cuman nggak ngomong aja gitu. Oke, boleh. Kira-kira kenapa kita mau pilih B? Kenapa sih harus pilih B? Kenapa sih ada yang jawab B? Anis, Bu. Ya. Karena kalau dia di B itu forming a group discussion itu belum tentu untuk meningkatkan praktisnya, Miss. Tapi kalau dia providing communicative itu dia mungkin lebih aktif dia berbicara itu, lebih aktif dia. Oke. Ya, betul begitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya jawabannya providing ngasih drill. Nah, ngasih drill itu ada kuncinya. Mau ngasih drill, jangan suruh ngebentuk grup tapi terus ya kan anaknya nggak bisa. Betul, diskusi apaan? Orang nggak bisa. Tapi providing communicative drill. Jadi ibu bapak jangan ragu-ragu untuk memberikan ungkapan-ungkapan. Bahkan Bu Emi bilang kalau perlu mereka bikin kertas-kertas kecil untuk dibawa kemana-mana. Kalau misalnya thank you jawabannya apa. Jadi bukan satu-satu kata tapi ungkapan ini diomongin untuk konteks apa. Nanti kalau ada yang ngomong kayak gitu kita responnya apa. Di drill aja. Good morning. Semuanya bilang. Kalau ibu ngomong good morning, jawabannya apa? Good morning dan sebagainya. Jadi emang di drill aja, nggak apa-apa. Memang tidak semua bukan segala macam teknik itu selalu ada kelemahan dan kelebihan. Tapi dalam situasi-situasi tertentu kita membutuhkan itu. Nah, salah satunya ini, students do not have enough practices. Udah jelas anaknya kurang waktu untuk praktek. Ya udah kasih aja communicative drill dan exercise. Coba latihan ngomong good morning, ngomong thank you, ngomong I'm so sorry atau I apologize, bla bla bla. Nanti lama-lama dia sudah terbentuk di mulutnya kan. Kalau forming, kenapa ditolak? Kenapa tertolak? Cuman sekedar forming, nggak tahu harus diapain lagi. Udah jelas nggak bisa. Udah jelas not
proficient enough ya. Kemudian kenapa nggak yang C kira-kira? Finding out hanya mencari aja itu kan Bu sama. Ya hanya cari udah gitu diapain? Enggak ya. The problem causing them to be like offering extra time for memorizing words and grammatical patterns. Dia cuma ngasih extra time untuk mengingat aja tapi nggak ada prakteknya gitu. Betul. Cuman suruh nginget-nginget kata tapi sama nginget-nginget pola kalimat. Untuk apa pola kalimat itu nggak penting kalau dalam praktis ngomong ya. Ya, maksudnya kadang-kadang kita bisa aja bilang I do doang nggak usah I eat. Do you eat rice every day? I do itu kan sudah boleh. Atau yes doang kan sudah boleh. Nggak usah pakai yes, I do juga nggak apa-apa. Nah, secara grammatical patterns itu kan belum bisa diterima ya kalau ada yang structural approach. Tapi kalau untuk komunikatif ya nggak apa-apa. Jadi sebetulnya kalau udah ngomongin communication orally, we do not really focus on words, memorizing words sama grammar. Oke, good job. Kenapa nomor 5 nggak bisa masuk? Udah jelas bingung, yang atas juga ini malah dikasih tugas tambahan gitu. Udah anaknya udah nggak bisa praktik, sudah nggak cukup waktu, udah nggak bisa ngomong, suruh kasih tugas juga di outside the classes, udah tambah pusing ya. Tapi kita sering kayak gitu ya. Sering, next. Oke. Boleh ada yang bacain? Ini kayaknya gampang deh. Nggak usah dibacain ya, langsung jawabannya apa? Saya nggak bisa buka chat sebentar. Ya, kenapa Bu? Kenapa jawabannya itu? 2 dan 4, 3 dan 4, 1 dan 2 atau 2 dan 5? Kenapa 2 dan 3? Karena konten knowledge-nya. Kalau picture video kata kuncinya apa, Bu? Konten knowledge. Kata kuncinya apa, Bu? Recount text. Dan kata kuncinya adalah recount text. Kalau recount text menggunakan apa, Bu? Past tense. Nomor 2 berarti ya. Nah, kalau misalnya kita mau pelan-pelan, mana yang ada nomor 2-nya? Berarti yang lainnya dihapus gitu ya. 24, 23, 12, 25. Berarti 3 dan 4 selesai ya, tidak usah dipikirkan. Nah, sekarang kita mikirin yang 4. Apakah 24 betul? Apakah 24 tapi pasten sama video about the Battle of Surabaya? Enggak. Tapi itu pilihan selalu harus begitu ada video. Nah, kita simpan dulu. 23, apakah advert of time? Simpan dulu ya. Apakah 12, 1 preset udah jelas enggak ya? Berarti delete lagi yang 34 sama 12. Sekarang 2 dan 5. 2 itu past tense, 5 pictures. Apakah selalu harus ngasih tahu lewat pictures? No. Tidak selalu. Artinya video sama picture sebanding. Sama-sama nggak terlalu perlu. Artinya 45 nggak usah dimasukin. Jadi sisanya tinggal past tense sama adverb of time. That's it ya. Oke, lanjut. Yang punya catatan ditanyakan dicatat aja, dikumpulin nanti. Nah, ini masuk ke pemahaman kita tentang tujuan pembelajaran. Silakan dicermati, jangan buru-buru jawab. Karena yang kayak begini biasanya perlu analisa yang tajam. Boleh, yang sudah punya jawaban mau memilih apa? Ini kalau nggak bacanya nggak hati-hati akan terjebak pada kebingungan. Kata kuncinya apa? Jadi kita ngejawabnya harus apa? Kata kuncinya descriptive text. Kata kuncinya descriptive text. Descriptive text, yes. Nah, artinya yang mana, Bu? Students are able to identify specific yang kemarin ya, information about people and place. Oke, berarti yang diminta apa spesifiknya, Bu? Jawabannya? Mengidentifikasi. Mengidentifikasi. Kenapa, Bu, nggak pakai nggak yang A? Nggak yang recall. Kalau yang A itu kan pas itu menggunakan itu recall. Kalau yang A recall. Oke, yang kedua. Experience. Yang kedua. Itu karena ada right factualnya. Ya, kenapa nggak dipakai jawaban nomor 2?
Itu report text jatuhnya, factual report text. Deskripsi teks itu information itu text report. Ya, itu text report. Kenapa nggak nomor 3? Karena itu agree dan text. Itu agree dan Karena itu bukan disagree. teks itu ya, bukan Itu bukan teks general teks ya, itu penangkapan. Oke. Kenapa nomor 4 tadi ada kata yang sangat itu adalah yang sangat itu spesifik and general information. Jadi spesifik itu kan disebutin dulu, identifikasi dulu. This is Ronaldo kayak kemarin ya. Baru disebutin ciri-cirinya ini itu ini. Kalau 4 ciri-cirinya pasti menggunakan kata it lies between atau it has bla bla bla. Kalau people berarti she has atau she is atau he has atau he is. Oke. Kenapa tidak yang terakhir? Itu opinion. Opinion bukan teks ya, sesuai deskriptif teks tapi itu setipe dengan 3. Jadi ke expression. Oke? Good? Next. Oke. Apa tadi jawabannya, Bu? Yang identifikasi itu, Bu. Students are able to identify specific and general information. Ya, karena yang kata kuncinya di identify karena di sininya descriptive text gitu ya. Next. Ya. The teacher asks students to think about what they have read, done or learned. What they have read. Nah, itu they have read. Relating the lesson at apa ini code ya? Ya ini kenapa saya dari tadi. Ini KUD. Itu sejenis aplikasi kah apa? Oh gitu. Ya. Kalau gitu ya pokoknya related to the lesson. To their own life and making meaning out of the material. Ya jelas tapi kayaknya it's not really important. Oke, kata kuncinya di mana? Can be considered as the instructional characteristic. Kata kuncinya di relating the lesson to their own life. Izin kamera dulu deh. To think about what they have read, done, or learned. Reflektif, iya. Yang paling memungkinkan kalau think about what they have done. Tadi saya udah baca apa ya, sudah ngerjain apa ya, sudah mempelajari apa, itu refleksi kan. Next. Monggo. Linda planned to improve her speaking skill. One day she went to an English course. The management of the English course asked her to do a test to assess her present speaking ability level. They want to make sure. Formative assessment. Formatif. Kenapa formatif, Bu? Skill. Proses pembelajaran. Ayo Bapak Ibu, kata kuncinya apa? Dan jawabannya harus apa? Melakukan tes untuk menilai presentation speaking ability level. They want to make sure that Linda will get the most appropriate treatment when she is appropriate treatment. Oh, diagnostik. Iya, betul. Harusnya diagnostic assessment. Nah, dia belum, dia baru daftar. Jadi kata kuncinya itu dari masuknya ke intermediate. Kalau polos banget berarti masuknya ke beginner. Betul, diagnostic assessment. Mangga, diagnostic assessment salah satunya adalah pretest. Mangga, lanjutkan Pak Andri. Putih hitam. Ini jawabannya ya? Bentar, saya lupa ini. Belum terlihat ya, malah ketutup. Oh ini Bu, activities that present the implementation. Mana ya? Jawabannya mana? Ayo. Oh, nggak ada ya? Udah beda ya? Apa Pak? Kita jawab nomor sendiri aja. Pilihan Pak. 1, 2, 3, 4 itu pilihan. 1, 2, 3, 4, 5 itu pilihan. Oh, kebalik ini kayaknya. Iya kan, to shown on number. Ini yang bawah itu activities that ini harusnya di atas. Gitu. Yes. Oh, saya salah. Kok iso? Salah menempatkan. The following are some activities in the classroom, which purpose is to enable
student to create an announcement given in specific situation. Activities that represent the implementation of TPEC in project-based learning are shown on number. TPEC nih, pengimplementasian TPEC. Berarti dia itu seperti ini ya, siswa merekord their voice reading the announcement and then dia dia posting ke podcast. Iya, betul. Kalau nomor 4 belum selesai ya, Bu ya. Nomor 4 belum ada itunya, belum ada hasil akhirnya, betul. Pak Andri ada permintaan jawaban yang benarnya katanya dikasih warna kayaknya yang berbeda. Siswa mendengar online recording of announcement in first place and identify. Online recording termasuk ya. Nomor 5 termasuk. Online recording kan bisa bikin MP4, bisa bikin voice note, bisa bikin podcast. Podcast kan nggak harus selalu ada orangnya. Di YouTube juga saya sering nonton penjelasan ya? Orangnya nggak ada. Cuman gambar, video, kasih foto apa. 3 and 5. Kalau menurut saya, yang TPEC-nya yang mana? 3 and 5. Ya, kalau AB 1, 2, 3, 4, 5 adalah ABCDE, berarti kita milih yang E. Karena dia record. Kalau record pasti dong dia udah bikin skripnya, betul nggak? Nggak mungkin dia nge-record apaan. Jadi, di atas kata kuncinya adalah create an announcement. Create an announcement, kemudian aktivitasnya harus memasukkan TPEC dan berdasarkan project base. Kalau project base itu harus ada produk. Produknya apa di sini? Recording dia yang di-upload atau di-postkan di podcast gitu. Mungkin nanti anaknya jadi ini langganan Spotify, bikin podcast sendiri. Ternyata bapak ibunya nggak tahu. Bapak ibu gurunya malah nggak tahu. Ya, Bapak Ibu begitu ya. Kata kuncinya adalah create an announcement. Berarti dia yang meng-create dong. Kemudian ada pakai TPEC. Berarti pakai teknologi lah istilahnya. Bukan cuma nulis di script gitu doang. Nanti kumpulin sama gurunya udah selesai. Tapi ini dia merecord, ada nanti hasilnya itu karena dia project based learning. Oke, Pak Andri, boleh diwarnain berbeda itu nomor 5. Ntar saya cari dulu nih cara warnanya. Ya udah tuh nggak apa-apa lah, nanti ada yang ini kan kalau ada yang pakai di PNG. Oh iya susah. Jadi 3 ada 5 Bu. 3 ada 5 ya Bu. Kenapa? 3 ada 5 jadinya. 5 saja. Jawabannya ceritanya ada ini jawabannya ceritanya kan ABCDE ya Bu ya. ABCDE ada itu ABCDE yang sudah kalau memang harusnya urutannya kan ini gitu kan. Makanya nggak jelas juga nih soalnya. Ya ini pilihannya. Apakah ini urutannya? Ini tuh urutan. Ini memang urutan ya. Pertama dia ini urutan. Kedua dia mengkoleksi, ketiga dia dengerin contoh, keempat dia membuat skrip, kelima dia record. Jadi ada hasilnya. Ini urutan project base-nya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa kalau ngasih tugas minta ke anak itu, kalau mau ngasih tugas itu kasih dulu patok-patoknya, kasih dulu modalnya. Salah satu modalnya adalah kata dan frase yang biasa digunakan. Yang kedua, kasih contohnya dulu. Kamu tahu announcement? Ini loh contoh announcement. Jadi anak ketika merecord, ketika meng-create itu ada kayak gitu ya. Oh yang kayak gitu. Kalaupun nanti dia tambahin apa-apa, karena udah ada dulu bahannya di modelingnya di situ, makanya disebut modeling of knowledge. Jadi Bapak Ibu jangan cuma nanti kamu bikin announcement ya. Udah aja nggak kasih berapa detik, berapa durasinya berapa, di mana uploadnya, atau contohnya juga nggak ada. Terserah kamu nyari sendiri, nggak bisa begitu. Oke? Mudah-mudahan sih nanti ketemu jawaban yang ABCD-nya Pak Andri. Ya. Lah, ini jadi. Dilanjutkan saja dulu ya, nanti kita cari yang kekurangannya dia. Mangga yang ini. If we want to conduct a listening test, we should provide a room that is very comfortable for the listening environment. The noise coming from outside of the room cannot be heard in the room. The audio system should be clear to all examiners. The lighting and the condition of the desks and chairs should also be good.
These all are prepared to fulfill the criteria of test administration reliability. Kenapa Bu? Administration Jawabannya tes reliability. administration reliability. Pernah lihat ini kalau di listening kayak seperti di di lab kayak begitu. Ya. Pakai tes administration reliability. Kenapa Ibu nggak pilih yang kedua? Saya nggak tahu juga. Ayo Ibu. Dijelasin dong, Mem. Saya nggak tahu. Nggak boleh dua? Nggak boleh, bukan nggak boleh. Kenapa nggak bisa yang dua? Validity itu valid kayak seperti tes seperti itu. Ya. Di sini ada perebutan kekuasaan ya antara ada reliability, ada validity. Ya. Artinya apa? Kalau Ibu Bapak jatuh cinta pada reliability, berarti yang validity goodbye. Iya. Nggak usah dibahas. Tapi kalau Ibu Bapak sudah tak ke validity, berarti reliability goodbye. Nah, kira-kira Ibu Bapak jatuh kemana dulu nih? Yang tadi itu reliability, yang validity. Reliability ya, keajegan ya, kekonsistenan. Tes itu harus konsisten, dimanapun, kapanpun, siapa yang memberi tes pun itu harus sama hasilnya. Jangan sampai saya yang ngasih tes dengan Pak Andri beda. Nah, itu artinya tidak reliable. Kalau validity menteskan memang harus diteskan. Kemarin kita bahas ya, yang kalau ngajarin present tense, tesnya present tense, bukan past tense gitu. Berarti validity sama validity yang urutan kedua dan kelima kita goodbye ya. Nah, sekarang berarti yang bedanya adalah test administration, test rater, atau student related. Sekarang balikin ke atas. Kira-kira yang cocok dengan comfortable-nya ruangan, yang noise, itu masuknya administration, atau rater, atau student? Test administration. Administration. Selesai. Administration. Goodbye. Konkuren sama student. Konkuren apa? Rater sama student. Selesai. Rater ngapain? Yang rankingnya memberikan rate-nya berapa? Kalau tes rater itu yang skor-skor yang begitu ya Bu? Yang kasih skor. Sediain ruangannya yang sama, jangan sampai dia si kelas 7A di tesnya di ruangan lab bahasa, di kelas 7B dikasih di lapang. Itu secara administratif tidak reliable dong. Nanti wajar dong kalau kelas B misalnya jadi lebih sedikit nilainya jadi lebih rendah gitu. Itu pemaknaan. Oke, is that understood so far? Kalau belum terlalu jelas, boleh dicatat yang mau ditanyain. Itu tes rater. Diulang, Mem. Tidak dijelaskan. Mem. Tes rater. Mem diulang, Mem. Belum jelas. Mem diulangin, Mem. Yang dari atas test administration itu apa? Contohnya bagaimana? Ini kan, if you want to conduct, gini dulu. Ini pakai trik yang cepat ya. If you want to conduct a listening test, berarti listening test kan itu yang dibicarakan. Enggak? Fasilitas yang dibahas kan? Ya, the lightingnya harus gimana, condition of desk-nya sama chairs-nya, gitu kan? Jangan sampai ada kursi yang rusak, nanti pas anak lagi dengerin dia jatuh, nggak bisa dengerin gitu. Nah, kemudian ketika melihat ada pilihan 5 pilihan ini, kita jatuh cintanya kemana nih? Kira-kira kondisi-kondisi itu yang mempengaruhi tes itu reliability atau validity? Nah, itu reliability. Berarti yang validity yang 2 itu yang concurrent sama administration selesai, nggak usah dibahas. Nanti malah jerawatan ya. Kemudian tinggal administration, rater sama student related kan. Di antara administration sama rater sama student related, yang mana yang berhubungan dengan tadi fasilitas yang roomnya bagus, ada lighting yang bagus, chair yang keren, yang noise yang nggak masuk, berarti administration kan? Bukan raternya, bukan si mesin pencatat atau si orang pencatat atau seorang penghitung nilainya, dan nggak ada hubungan sama studentnya gitu. Is that clear? Clear ya, bingung dicatat aja yang namanya apa. Pak Andri dilanjutkan. Oke, ke tujuan pembelajaran. Silahkan dicermati lagi. Iya, saya. Rapot ini sama lah. Basic competency states
that student can oral and written in the form of analytical exposition related. Tapi yang ada IT-nya, perhatikan ada IT. Ada IT. The activity which boosts IT as the foundation. Kenapa D? Ayo Pak Rio, tanggung jawab. Kenapa jawabannya D? Pak Andri boleh dibacain chat kalau ada yang kasih jawaban lewat chat. Jawaban Pak Rio yang B katanya. Kenapa B Pak Rio? B apa? D ya. Students are able to present their opinion in online platform. Karena untuk menentukan hal seperti ini hanya ambil 1 KKO aja Bu, dan kita ambil oral saja. Oke, kenapa oral Pak? Kata kuncinya apa Pak yang bikin Bapak jawab B? Jawab D. Akan dapat menyusun prosedural text oral and written. Tapi itu kan diminta oral and written, Bu. Nah ya, ayo Pak Rio, oral and written loh itu dimintanya. Jadi kata kuncinya bukannya, kata kuncinya apa yang bikin Pak Rio harus jawab D? Mungkin Pak Rio pakai IT karena ada IT. Online platform. Jadi Bapak Ibu sepakat yang mana jawabannya? Itu bukan IT kali ya, tapi itu. Bang, ini gimana ini? Kan kalau menurut saya kenapa A Pak? Ibu Putri Harefa dari Binjai. Jauh. Ibu kenapa A Bu? Saya yang D Bu. Kalau yang A kenapa Bu? Yang A itu cuman read. Nggak bisa ya, ketolak ya. Karena dia cuman read, dia cuma reseptif. Sedangkan di atas suruh compile, suruh nyusun, suruh bikin. Kalau oral sama written pasti produce. Ini kan kotak masuk kan? Jadi yang A ke delete ya. Kira-kira B, C, D atau E? D. Kayaknya kalau yang C Bu. salah ya Bang. Can answer salah. Kakak mau email kakak di kotak masuk. Can answer several question juga bukan create kan, bukan compile. Oke. Kalau yang B kira-kira logis nggak untuk yang compile? Tidak. Iya. Salah. Tinggal itu aja tadi kayak gitu ya kata kuncinya. Yang compile itu berarti able to present. Dari present loh, orally present. Present itu bisa berarti orally dia think bla bla atau dia nulis I think I agree with this atau in my opinion bla 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 gitu kan? Ya, bisa ngomong atau bisa written. Online platform itu yang seperti apa? Kalau written bisa di blog, bisa tulis di berbagai media, dia tiba-tiba di Twitter dia mengupload tulisan. Atau present their opinion-nya adalah yang oral dia ngomong di YouTube, ngomong di video, upload di apa? Pokoknya dia bikin video yang dia ngomong atau dia podcast doang, ada suaranya doang. Artinya oral sama written-nya checklist dong. Nah sekarang students may have countless spotlight. Ada compile juga di situ. Tidak Bu. Nggak ada. Berarti jawabannya adalah jawaban Pak Rio tadi. Nah masalahnya adalah kita jangan hanya bahagia ketika jawaban kita benar, tapi cara menjawab, jalan ketika menjawab itu juga harus dijadikan dasar. Sehingga nanti kalau ketemu lagi yang kayak begini, intinya kan ada keyword-nya ya. Ada cara logika menjawab. Oke? Ya ada kata compile, ada kata oral and written. Ada the use of technology. Itu kan ada online platform. Oke, next. Saya mengubah dari Oke, ini apa kesini lagi? Oh tadi garisnya di layar ya? Hilang. Oh enggak, yang ini apa jawaban? Ya kan analyze
Problem based learning. Ya, kenapa problem based? Di situ ada then ask students Kita kan menganalisa ya, ada masalah. Ada Don't to solve it. Then Ya. ya masalah. Kalau problem based problem based itu mirip project based tapi tidak perlu ada produk, tidak nagih produk. Jadi ya silahkan diberikan solusi tapi tertulis nggak apa-apa atau diomongin doang. Kalau project based learning solusinya itu dalam bentuk produk. Itu aja bedanya. Next ya. Problem based learning ini. Problem based learning itu mirip sama project based, masalahnya bedanya problem based learning tidak meminta produk sebagai bukti penyelesaian, tapi hanya ide. Ya, gitu. Kalau project harus ada produk. Kalau ada yang mengatakan saya sudah melaksanakan project based learning tanpa ada produk, bukan project based learning. Jadi namanya. Ini problemnya. Dan tolong diingat, namanya produk tidak harus selalu berbentuk benda yang kayak orang IPA bikin, misalnya penyaring air gitu ya. Itu kan kalau bahasa Inggris nanti gimana ya, apa katanya produknya. Kalau bahasa Inggris itu gampang produknya itu. Kalau nggak bikin Canva, bikin podcast, bikin blog, pokoknya menulis dan ngomong gitu aja. Clear Bapak Ibu? Jadi jawaban di sini adalah problem based learning karena ada teacher gives students some task and worksheet from the internet, then ask students to solve it. Jadi mereka dapat masalahnya di internet, dibaca, nanti kasih solve-nya, dikasih solve-nya, disuruh penyelesaiannya, tidak ada produknya. Oke, next. Bobo kalau di mana? Ibu-ibu yang nggak ngomong tolong di mute dong. Oke, in developing a curriculum for English language learning, a teacher should apa tuh ketika mengembangkan kurikulum? Bapak Ibu jangan menjadi orang pasif ketika kurikulum berubah. Ya udah saya nanti tunggu aja, Mbak, contohnya apa? Bapak Ibu melihat core-nya itulah, intinya itu ya. Berarti kita mengembangkan di kelas seperti apa? Apa yang dilakukan ketika kita menjadi pengembang kurikulum? Sebagai guru itu di kelas itu kita ngembangin kurikulum sendiri. Understand that learners are of central considerations. Kenapa, Pak? Pak Rio. Kenapa jawab C, Pak Rio? Rio tanggung jawab. Jawabannya E, Bu. Jawabannya E, kenapa? Ini nggak ada. Kalau Pak Rio jawabannya karena student center. Jadi ketika developing, Pak Rio memfokuskan kepada student center, mikirin siswa. Kalau Ibu tadi bilang E. Now the differences between the past and the future curriculum. Harus tahu ya perbedaan yang dulu dan sekarang. Suruh siswanya memberikan pilihan mana yang cocok buat dia gitu. Ketawa. Ayo Bapak Ibu, kenapa B? Oh hebat ini jadi banyak, ini ada lima dipilih Bapaknya. Bu Fitri, kenapa deh Bu Fitri? Si gurunya memiliki, ketika guru mengembangkan kurikulum, dia mampu bikin kurikulum sendiri. Bapak Ibu nggak usah bikin kurikulum sendiri, capek. Karena ini ngembangin aja capek. Ngembangin aja capek, gimana bikin sendiri? In mind that a curriculum should be project oriented, yang Ibu mah udah pengembang, ini banget ya, udah followernya Nadine banget. Sekarang kalau ditanya katanya provide the learners itu Varia itu kalau D ya. Kalau D mah ditanya mah anak mah suitable kurikulumnya yang buat main doang. Emang ada kurikulum main doang? Enggak ada lah. Jadi, saya setuju jawaban Pak Rio karena kalau kita mengembangkan kurikulum sendiri, kurikulum apapun dari negara, kita yang ngembangin itu harus mikirin student kita, dengan student orang lain, student kita sendiri. Gak usah mikirin kurikulum lama apa kurikulum baru yang saya pakai. Pokoknya mau kurikulum apapun, pikirin anak didik kita. Jangan disama-samain. Makanya nggak ada istilah RPP nyontek. Kecuali kepepet. Anak saya langsung melotot.
Nah, daripada enggak, mending enggak gitu ya. Vario seneng banget ya, hore baru betul 1. Bapak betul sekarang 1, tapi setelah ini Bapak banyak ilmu dengan yang salah-salah tadi. Makin Bapak banyak salah, makin sakit hati kan? Itu makin memorinya makin tinggi mengingat yang harusnya benarnya apa. Amin. Silakan lanjutkan Pak Andri. Okay, which of the following is the correct formulation of an item indicator for reading comprehension? Silakan fokus memikirkan reading comprehension. Kalau mau ngajarin reading comprehension gimana? Ayo pengalamannya. Atau seharusnya, karena kadang kita ngalamin yang enggak seharusnya ya. Tapi kita tahu D. Kenapa Given D, the Bu? short notice, student identify. Mengidentifikasi biasanya. Mengidentifikasi apa, Bu? Kata. Kalau yang A itu kan salah pronunciation kan speaking. Kalau yang recall juga speaking. Terus remember? Ini ngomongin semuanya ngomongin reading, Bu. Nggak ada speaking di sini. Semuanya ngomongin reading. Oke, silakan dianalisa lagi. Pokoknya. Ini makanya tadi saya bilang biasanya. Bapak Ibu silakan fokus di pola-pola ngajarin reading. Sepertinya Bapak Ibu kalau ngajarin reading kayak gimana sih? Mengidentifikasi kata. Mengidentifikasi apa? Bapak Ibu yang namanya kemampuan reading itu apa? Basic question. Reading comprehension itu apa sih? Kosakata. Memahami, sure? Bu, memahami. Memahami sesuatu yang tertulis. Memahami, kadang dia nggak tahu cara ngomongnya, tapi paham. Paham makna dari paragraf 1. Paham kalimat di paragraf 2. Paham yang dimaksud oleh kata itu apa. Itu namanya reading comprehension. Nah, sekarang jawaban Bu Yusma ini adalah kenapa Ibu? Student understanding. Kalau identify the pronunciation yang saya bilang tadi, nggak perlu juga mereka tahu kalau makna ini itu huruf ini tuh nggak usah juga, jangan terlalu banyak menghabiskan waktu ngomongin pronunciation kalau ngajarin reading. Tapi Ibu saya selama ini begitu, ya udah nanti insaf ya, cepet insaf. Kenapa yang nomor 4 di X, Pak Andri? Di situ kan sama, Bu, mengidentifikasi the synonym of a word in the notice correctly. Di situ kan tidak memahami, kemudian juga tidak ada tidak meaningful gitu buat mereka. Ya terusnya apa gitu ya, cuman ini sinonim ini artinya ini ya udah selesai. Sinonim, tapi dia nggak tahu secara keseluruhan ngerti nggak yang dimaksud dengan notice itu gitu kan ya. Nah kemudian yang juga ada sinonimnya Pak Andi. Iya, ada sinonimnya Bu, tapi terusannya apa Pak Andri? Di situ kan ada of a word in the notice meaningfully, jadi meaningfully. Iya gitu. betul. Bagus itu. Jadi pertengkaran itu ada di dalam pikiran kita kan gitu. Kalau kita nolak sinonim, di bawah juga sinonim. The problem is sinonim yang di atas itu cuman a word correctly. Kalau di bawah sinonimnya itu a word ya meaningfully. Sebetulnya reading comprehension itu lebih kepada meaning kan sebenarnya, pemaknaan. Gak peduli katanya mau tulis seperti apa atau katanya berubah, pokoknya maknanya sama gitu. Kenapa yang B dicoret kira-kira? Karena recall, ngapalin aja, ngapalin meaning kontekstual, ngapalin doang. Interest di dalam paragraf itu artinya suku bunga, bukan interest menarik. Ngapalin doang, tapi nggak ngerti juga gitu. Yang ketiga, remember the meaning. Remember sama dengan inget doang. Dia inget doang. Konteksnya interest itu di dalam ekonomi berarti bunga. Ya udah selesai. Tapi dia nggak tahu pemaknaan secara menyeluruh terhadap paragraf. Oke ya Bapak Ibu. Semoga walaupun kita bahas soal, ini memberi efek pada cara mengajar kita. Makanya kalau misalnya menganggap bahwa udahlah cepetin aja pembahasan soalnya, itu sama seperti kita mainnya di permukaan. Kalau kita main ke dalam, yang di permukaan pasti terlewat ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita main di permukaan, yang di dalamnya kita belum tentu tahu. Nah, mudah-mudahan dengan pembahasan pedagogi ini, saya berharap cara mengajar kita juga berubah.
Bukan sekedar tahu sih harusnya mah begitu, tapi udah lupa selesai lulus 100 dan nilainya dapat sertifikasi, ya udah lupain aja lah teori-teori itu. Enggak, Bapak Ibu, itu sebetulnya indikasi kepada kita, oh saya berarti harusnya mah begitu ya, idealnya tuh begitu ya. Begitu ya, Pak Andri, lanjutkan. Oke. Iya ya. The following statements are true about what young learners. Ingat ya, kata kuncinya young learners, especially between ages of 5 to 9. 5 sampai 9 tahun, berarti bukan bagian kita ya. Bagian kita. Bagian B. Can do in using language except. Mana kecualinya. Jadi, yang benar terhadap young learners, yang kecil-kecil itu. Yang kecualinya yang mana yang nggak mungkin kita kasihkan ke anak kecil itu? Yang C. Yang C ya, kata kuncinya apa? Abstrak. Udah jelas lah, kalau abstrak mah nggak mungkin lah anak segitu ya. Mereka mah masih konkret. Oke, next, Pak Andri, lanjutkan. Professor David was an original thinker. We enjoyed attending his classes. His English was good, and it was pleasure listening to him. The only problem with the professor was spoke the whole period of 15 minutes and never allowed students to interact. Nah, di situ kata kuncinya ya. Dia ngomong aja 50 menit. Kayak saya gini 1,5 jam ngomong terus. The students were passive. Kan Bapak Ibu, enggak, kalau di sini Bapak Ibunya aktif. Based on the problem above, which of the following can Professor David use? Gimana caranya supaya siswanya nggak diam aja? Nah, itulah intinya, Maya. Using media. Using media. Kenapa using media? Using media supaya engage. Supaya anaknya terlibat. Iya, biar nggak pasif. Ya, kenapa nggak B, Bu? Pokoknya C, Bu. Kenapa C, Bu? Kalau saya sih, kalau itu grouping student-nya, enggak kan? Melalui to do exercise on the topic. Kenapa yang E? Meminta siswa diskusi the topic. Ini kalau kegiatan ini ya, antara B. Supaya siswanya nggak 50 menit dengerin doang si Bapak itu udah pasti kita juga udah 5 menit pertama langsung nguap ya. Katanya konsentrasi itu hanya 7 menit, konsentrasi yang tinggi itu full itu 7 menit. Setelah itu jangan harap Bapak Ibu diperhatikan. Jangan harap. Nanti gimana caranya supaya menit ke-8 tetap mereka terlibat? Asking student to discuss. Disuruh yang presenting the materials on the slides siapa? Ke siswa. Ayo. Pertanyaannya apa? Ayo. Di situ kalau yang C itu kan present the material on the slide. Subjeknya siapa Bapak Ibu? Subjek yang sedang dibahas di atas siapa? Student. Atau profesor? Profesor. Kalau Bapak Ibu memilih student sebagai subjek, maka kalau A nanti gini bunyinya. Student use media to help students. Nyambung nggak? Tidak. Enggak. Nah, disitulah Bapak Ibu harus memahami juga yang namanya konsistensi. Jadi orang yang bikin soal ini konsisten penggunaan kalimatnya adalah dengan menggunakan si profesor sebagai subjek. Artinya yang use media profesor, yang grouping student kan profesor. Berarti yang presenting the material siapa? Profesor. Subjek, dia harus dibuat. Profesor baru. Kalau keempat, profesor asking students kan, logis kan? Ya, artinya semuanya profesor. Nah, sekarang tinggal begini. Profesor presenting atau profesor grouping students atau profesor help students atau profesor benefiting technology. Secara logika bahasa mana yang paling mungkin di antara profesor asking. Yang nggak ada studentnya dulu ya, kita yang nggak ada studentnya dulu ya, karena kalau yang ada studentnya nggak mungkin kan nabrak gitu ya. Jadi
yang kira-kira akan dilakukan oleh si profesor. Apakah using media to make learning fun, to understand, atau ini bisa saja semua benar, tapi yang paling membuat siswa engage yang mana? Yang E. Kenapa yang E? Karena ada learning fun, karena ini kan sudah membosankan, karena dia 20 menit sudah 20 menit ya, udah bosan ini, gimana cari supaya siswa lebih aktif ya, kita menggunakan teknologi yang lebih menarik. Ya, kenapa enggak yang D jawabannya? Kalau apanya? Misalnya ada yang mau jawab D, boleh enggak? D. Kalau Ibu tidak setuju D, kenapa? Saya kira kan tadi student sudah dieliminasi ya, asking student, tuliskan di topik. Terus ini Bu, kan anaknya udah bosen ya kata Ibu tadi, suruh diskusi lagi. Udah bosen kita. Kan? Mana lagi sudah kalau 40 menit udah kemana? Mungkin yang udah tidur mah udah cek bahasa Sunda mah udah berapa lenyapan ya? Kalau presentasi lebih-lebih. Ya betul lebih. Apalagi ya yang beli presentasi udah buat. Tapi begitu ayo teknologi make learning fun. Wah, pada senang fun dulu kan di yang tadi udah pada bosan dinaikin dulu atmosfernya dibikin menarik. Ya, kalau saya juga setuju yang terakhir, benefiting technology to make learning fun. Oke, next. Jadi memanfaatkan teknologi gitu. Oke, Miss Monica always teaches students who require more verbal explanation. Nah, ini kata kuncinya. Lebih banyak eksplanasi atau penjelasan secara verbal, or ask more questions, atau banyak nanya, to fully understand something. Kemudian dia pakai apa tuh kalau kayak gitu? Mnemonics. Jadi si Miss ini ngajarin studentnya yang butuh omongan sama tanya-tanya supaya ngerti. Dia pakai apa? Mnemonik ya. Sebetulnya kalau kita tidak tahu ya mnemonik itu apa, tapi nggak mungkin building block, nggak mungkin worksheet. Itu kan kesannya tidak ada asking question-nya ya, tidak ada verbal explanation kan. Nah, nanti kita bisa baca mnemonik itu apa. Ini tebak-tebakan aja, karena dari 4 yang bawah itu kan pada pasif ya. Jadi kitanya cuma ngasih blok yang membangun blok gitu, terus atau kasih worksheet atau kasih puzzle atau kasih internet. Lah terus verbal explanation-nya mana? Kan dosennya, gurunya, siswanya kan butuh penjelasan langsung. Jadi kayaknya memang jawabannya mnemonik. Kok Bu Neneng sotoy? Ya pakai trik yang tadi. Mnemonik adalah teknik. Nanti kita cari ya mnemonik. Ibu udah nemu Bu Google? Udah Bu. Ya, gimana Bu? Mnemonik adalah teknik untuk mempermudah kita dalam mengingat sesuatu. Mudahnya ilmu tentang cara menghafal. Untuk sip. Serta Dibacanya mnemonik ya Bu, nggak pakai M kalau nggak salah. Mnemonics. Mnemonik. Nggak pakai M dibacanya. Mnemonik. Nah, berarti kita sekarang alhamdulillah dapat ilmu ya, mengingat dan menghafal. Tuh, terima kasih Bu Fitri. Lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, kayak gini-gini juga saya tidak mengatakan saya juga tahu persis semuanya, cuma kadang kita pakai trik tadi itu kan nggak mungkin worksheet, nggak mungkin puzzle gitu ya. Oke, next. Teaching students in hybrid ways means the teacher should apa? Gimana tuh Bapak Ibu, hybrid itu apa? Ya, tulisannya memang mnemonik, tapi ngomongnya M-nya nggak dibawa. Mnemonics. Ya. Combine offline dan antara offline dengan online model. Hybrid. Ya, hybrid adalah ya combine yang offline dan online. Apa sih Bu bedanya hybrid dengan blended? Ayo Bapak Ibu kalau ada yang nanya apa bedanya blended dengan hybrid? Siapa tahu nanti ada soal yang kayak gitu. Hybrid mixing, gimana maksudnya Pak mixing? Campuran. Hybrid mixing, kalau blended campuran. Ya, kalau sedikit Praktekannya kayak gimana Pak? Kalau hybrid itu apa contohnya? Gini Bu, mungkin kalau hybrid itu seperti kemarin kan lokakarya nih ya, lokakarya guru penggerak gitu. Nah, karena tidak semua masuk di satu aula itu, jadi kita dibagi 2 tempat. Nah, yang satu live langsung, yang satunya melalui Zoom.
Nah itu, tapi dalam waktu bersamaan. Nah itu mungkin disebut hybrid. Kalau blended itu terpisah-pisah, tapi orang-orangnya sama itu juga, cuman waktunya berbeda gitu. Jadi wah, mantap. di blended. Pak Andri kayaknya ikut pelatihan yang sama Pak itu ya, sama Pak Pupung ya. Ya. Saya juga dapat pencerahannya dari Pak Pupung. Jadi kalau hybrid betul begitu dalam waktu yang sama, orangnya ada yang offline, ada yang online gitu ya. Maksudnya dalam waktu yang sama di jam 8 pagi semuanya lihat Zoom, tapi di dalam ruangannya itu ada yang kan kemarin kita harus satu meja satu orang ya, nggak boleh duaan kan. Jadi ada ini cukup ruangannya hanya untuk 20 orang. Nah, sekarang 80 orang gimana? Ya udah Zoom. Itu hybrid pada waktu yang sama. Kalau blended kita ngajar anak 7A untuk ngajarin materi ini A, materi nomor 1C misalnya. Kita pakainya sinkronus. Pada saat itu, mungkin di Zoom, mungkin di Google Meet. Kemudian setelah itu, ya udah kalau gitu nanti kamu nulisnya nggak usah sekarang. Nulisnya nanti aja, boleh sore, boleh malam, tapi besok dikumpulin. Nah, itu asinkronus. Itu namanya blended. Blended. Bahasa Inggris mah bisa blended ya, nggak harus hybrid sebetulnya. Kalau matematika mungkin harus hybrid ya, karena kalau ditinggalin nggak ngerti tidak langsung harus penjelasan langsung juga. Iya. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Berarti jawabannya ya combine offline and online modes. Karena yang lain kan nggak ada combine-nya ya. Oke, next Pak Andri. As a teacher, Mr. Dani. Okay, as a teacher, Mr. Dani understand how to teach grammar. He does not teach it in isolation. It means that he artinya dia bacanya. Thus he does not teach it in isolation. It means that kalau ngajar grammar itu jangan grammar doang, harus. Jadi jangan grammar doang, jangan isolation, jangan grammar. Jangan kayak waktu kayak kita dulu kurikulum 84 saya SMP SMA itu kan gurunya langsung masuk langsung bilang tulis ya Jeren. Kita nggak tahu Jeren kayak apa nulisnya, tiba-tiba si ibunya nulis gerun ya, GERUND, apaan ngomongnya Jeren, tulis kan, betul nggak gitu? Itu saya ngalamin. Jeren adalah kita nulis contohnya kalimatnya itu ya udah selesai, kita nggak ngerti apa-apa, udah aja gitu. Nah katanya kalau ngajarin grammar udah nggak boleh gitu lagi sekarang, tapi harus gimana tuh, ayo explain dulu. Oh ini kalau yang tidak teach in isolation itu gimana? Yang mana Bu? Explain A, B, C, D, E. Itulah kalau urutannya. Kita anggap aja A, B, C, D, E. Yang C. Yang C, kenapa? Kan dijelaskan dulu Bu konsepnya. Kenapa harus nerangin konsepnya? Nerangin konsepnya kayak tadi Bu. Jeren adalah. Contoh Jeren adalah. Jangan-jangan Ibu gitu ya? Nggak, jangan-jangan kita juga suka gitu kok. Kita itu merasa belum ngajar kalau belum gitu ya Bu. Untuk saya masuk kelas kalau saya nggak nerangin, cena. Jadi kira-kira ngajarin grammar yang tidak isolation itu gimana? Ibu Papa gimana tuh kalau ngajarin grammar, kan katanya pada hobi ngajarin grammar. Ayo. Yang D, Bu Tri, kenapa involve students to finish group projects on grammar? Apa Bu argumennya Bu? Jangan pada tidur ini. 100 orang yang ngomongnya cuma 7. Ya Bu. C Bu. Ya kenapa Ibu, C? apa hubungannya grammar dengan project? Putri? Saya lebih ke C, Bu. Oke, C. Kenapa C? Tadi saya ulang tadi. Kalau C, berarti kita nerangin kenapa ya? Nerangin konsep kan? Grammar Jeren adalah pola kalimat, bla 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 bla. Itu mau isolation, Bu. Ada example. Sama kasih contoh. Ya, Bu, ya gini. Anak-anak tulis present simple atau simple present tense. Simple present kerjaan lagi ya, Guru. Simple present adalah mereka tuh udah nulis, kata anak yang kita di belakang, alah Bu ngapain ditulis, coba Ibu bikinlah dokumen tuh share aja di WA gitu kan, kata anaknya. Sekarang kata kita teh diamlah, pokoknya kata guru begini ya begini.
Nah, sekarang gimana seperti itu tidak isolation? Harus gimana ngajarin grammar yang tidak isolation? Bu Yang kenapa yang Harus dikasih tahu teorinya, Bu. Dikasih tahu teorinya. Anak-anak ya, menurut Hai ya, kalau kata kerja ini, kata kerja satu ini nanti kalau ada untuk orang ketiga tunggal itu dikasih S gitu ya, Bu ya? Yeah. Aduh, Ibu please do not use it in SMP classes. Bu, kata Bu Emi, nggak usah dibahas. Mereka juga nggak usah tahu kata kerja kata benda. Yang penting mereka emangnya mereka kuliah di jurusan bahasa Inggris katanya gitu. Even begitu loh Bu. Even Bu Emi bilang, even nama istilah kata benda kata sifat aja kata Bu Emi nggak usah dibahas. Lah kita ngomonginnya verb 1 adalah, verb 2 adalah, anaknya bilang apaan verb 2 Bu? Itu kan di tabelnya tabel kedua. Gimana kalau saya geser tabelnya di depannya saya kasih tabel yang to infinitive jadi tabel 3 dong. Ya please Bapak Ibu stop explaining the concept, discussing the theory of grammar. Bapak Ibu kira-kira yang mana jawabannya? Oh maaf saya agak lama di sini ya. Saya ketitipan ini pesan dari Bu Emi. Kenapa yang A Ibu? Kan dia bilang he does not teach it in isolation. Dia nggak ngajarin secara tersendiri. Jadi berarti dia ngajarinnya gimana? Iya, betul. Ya, Bu Putri itu tidak boleh dijawab ya. Kalau saya malah kembali. Itu tidak menjadi jawaban karena di atas he does not teach it in isolation. Justru karena ada isolation di atas, ada kata not teach it in isolation, yang A nggak boleh dipakai gitu. Jadi, yang mana Bapak Ibu? Kok nggak ada yang milih B sih? Yang Bu. Ya udah kalau gitu Bu, saya terpaksa milih B. Karena yang A ditolak, C ditolak, D ditolak, E ditolak. Ya, sudah tahu ya alasannya kenapa ditolak. Sekarang Bapak Ibu boleh tanya ke saya, kenapa B gitu jawabannya? Kenapa nggak ada yang nanya B? Kenapa B, Bu? Bapak Ibu kalau ngajarin grammar masukin konteks nggak? Kenapa pilih masuk? Iya, sekarang saya tanya Bapak Ibu kalau ngajarin grammar, katanya kan pada hobi ngajarin grammar tuh. Guru-guru itu pada jago katanya kalau ngajarin grammar. Sampai anaknya disuruh menghafal 50 kosakata kerja verb 2. Bring, brong. Anak saya tuh ya, waktu SMP, anak saya yang pertama. Ibu, apa tuh yang 57? Dalam hati buat apaan apa? Tuh, sok tes katanya 57 apa? Nggak tahu juga dia. Sekarang kalau ngomong dia jarang ngomong. Bapak Ibu, gimana caranya supaya include konteks kalau ngajarin grammar? Halo, Pak Andri? Jangan-jangan pada pulang, pada tidur. Bapak Ibu, maaf yang ini harus saya tekankan. Bapak Ibu kalau reading comprehension, kalau teori-teori nanti ya Pak Andri kayak if conditional, kemudian tense dan sebagainya, Bapak Ibu boleh buka-buka TOEFL. Yang begini menurut saya nggak ada bukunya. Misalnya gini, yang begini tuh susah, harus di komunitas guru, di komunitas pendidik, di komunitas para pengajar bahasa. Ini tuh yang kayak gini tuh. Kalau Bapak Ibu mau bahas if conditional tingkat 1, 2, 3, bukalah YouTube, buka buku, beli buku TOEFL. Banyak banget pembahasannya. Kalau begini, yuk kita manfaatkan. Apalagi nanti ini berguna di pembelajaran. Bapak Ibu kalau ngajarin grammar, contoh misalnya Bapak Ibu mau ngajarin simple present tense yang menurut kita paling mudah, menurut kita paling gampang. Apa yang akan Bapak Ibu tampilkan konteksnya? Penggunaan simple present itu konteksnya apa? Apakah Bapak Ibu mau datang ke kelas langsung bilang anak-anak we are going to learn simple present tense, oke? Apa Bapak Ibu konteksnya? Konteksnya memberitahukan dulu kepada anak-anak kalau simple present tense itu adalah kegiatan yang sedang terjadi begitu, Bu. Konteks. Tuh Ibu masuknya nomor 3, Bu. Explains the concept. Oh iya Kak. Iya. Iya kan iya. Berikan contoh. Ya kan itu nanti kan bisa begitu ya Bu ya. Setelah nerangin suka ngasih contoh kan Ibu kan? Ya,
Ya, oke, sekarang yang langsung include konteks. Simple present tense itu digunakan untuk apa sih? Nah, itu dulu deh. Kira-kira yang paling sering kita pakai simple present kalau apa? Good morning. Daily activity. Daily activities, that's right. Bapak Ibu, when you are going to teach simple present tense, do not say today we are going to learn simple present tense. Nggak usah dibawa, nggak usah diperkenalkan juga istilahnya. Tapi gini, yuk kita ngomongin daily activities yuk. Kamu biasa ngapain? Kamu biasa ngapain? Ibu kamu biasa ngapain? Nah, kamu dulu deh, kamu biasa ngapain? Atau hari-hari kita, kamu jam berapa? Kelas 7 bisa disatuin sama KD jam. Ya, KD tentang waktu kan? Oke, Andri, langsung tanya, kita masuk include konteks, langsung tanya, kamu kalau bangun jam berapa? Jam, atau kecil contoh saya dulu si gurunya. Ibu kalau bangun jam 5. Nah, terus kita tuliskan, I woke up at 5. Kemudian habis itu ngapain ya ibu ya? Nanti kata anaknya, ya terserah ibu lah gitu kan. Atau kita tanya tadi, Andri kamu ngapain kalau sehari-hari gimana gitu kan? Nanti misalnya Andri ya sehari-hari. Ayo dikumpulin aja dulu boleh kita. Misalnya ayo kata apa sih kegiatan yang biasa kamu lakukan setiap hari? Pasti kan ngomongnya tidur, makan, minum, bermain, ya. Taruhlah 4. Tulisin semuanya. Yang pasti semua orang tulisin. Wake up, kemudian apa? Atau sleep, nah ya. Wake up, eat, drink, sama play. Nah sekarang kalau Andri yang nulis, maka dia akan bilang apa? Saya kan? Maka kita tambah-tambahin I aja di depan semua. Jadi Bu, itu grammar. Anak nggak usah tahu bahwa ini ya kalau pronounnya adalah orang pertama tunggal, nggak usah Bu. Pokoknya anak tahu aja, oh I sleep, I woke up. Setelah selesai, kalau ibu kamu sama kan manusia juga, pasti begini ya. Ya, sekarang bedanya apa? Bedanya ibu saya mah bangunnya jam 5, Bu, saya jam 6. Nah, sekarang bikin kalimat. I woke up at 6. My mother, kita tulisnya langsung wakes up. Walks up ya, bukan itu. Walks up, woke up yang benar apa sih? Saya malah lupa. Wake ya, I wake up at 6. My mother wakes up at 5. Biarkan anak menelan langsung, nggak usah dibilangin. Kalau ibu pakai S ya, tapi pasti anak ada yang nanya kenapa pakai S. Kalau saya jawab begini, dari sononya begitu. Itu aja, udah selesai. Jadi masukin konteks, yaitu adalah tadi daily activities. Apalagi sekarang kamu ngapain? Main bola. Kalau saya bilang I play football, berarti kalau saya ngomongin Andri, mereka jawabnya play. Kita tambahin aja S, nggak usah diributin kenapa ada S, kenapa ini play. Ada yang bilang, ada yang ES ya, tulis aja langsung. Itu namanya including konteks. Tidak perlu dibawa-bawa konsep dan teorinya. Segitu dulu ya Bapak Ibu, lanjutkan. Ya emang begitu Bu Prima. Dari sononya begitu, saya nggak mau nerangin panjang lebar, paling anak ketawa. Bu, berarti tadi jawabannya yang B ya Bu? Yang jawabannya adalah yang include konteks. Bapak Ibu, ini kalau saya menarik, saya cerita sedikit. Kalau Bapak Ibu ngajarin present continuous gimana? Bu, boleh dibalik sebentar Bu, biar di screenshot sebentar Bu. Oh iya boleh ke Pak Andri. Bapak Ibu sambil saya cerita. Kalau nerangin present continuous gimana? Kalau mau ngajarin anak present continuous? What are you doing now? Gitu misalnya. Oke, look at your friend. Misalnya ibu suka ada ya anak-anak yang nyebelin di kelasnya. Kita bikin jadi perhatian, misalnya Andri di depan tukang ribut aja kan, dia ngomong aja di belakang gitu. Hai everybody, ayo kita lihat Andri. What is Andri doing? Ya Bu, itu pada ngobrol tuh Bu, Andri ngobrol bahasa Inggrisnya apa? Atau Andri ngomong aja Bu, ya udah. Ngomong apa bahasa Inggrisnya apa? Misalnya talk. Nanti kita langsung aja nulis Andri is talking to his friends. Nggak usah dibilangin Andri itu ya, orang ketiga tunggal itu macam pakai is. To-be-nya tuh is ya. Anak bingung kan, to-be apaan? Orang ketiga tunggal apaan? Nggak ngerti. Kita terus gini, kalau kalian lagi apa nih kalian? What are you doing? Gitu, kayak tadi ibu nanya. Mereka bilang lagi belajar ya. Terus belajar itu apa? Study. Langsung kita tulis aja. The students are studying. Biarin aja mereka nyerap sendiri. Pasti ada yang nanya. Anak yang pintar. Kenapa Bu di atas is? Di bawah are. Yang is di atas karena si Eta sendiri. Kalau kalian banyak kan, mereka
ini ya udah gitu aja, nggak usah disebut orang ketiga tunggal lah, orang kedua tunggal, orang apa gitu, orang mana. Udah ya, mari lanjutkan. Okay, one technique commonly used in problem-based learning is a case study, studi kasus. Nah, dalam problem-based learning, salah satu yang digunakan adalah studi kasus. Jadi ada kasus, dikasih kasus. Coba kira-kira kalau pakai problem-based learning yang pakai studi kasus, si guru ngapain? Ingat ya, subjeknya guru deh. Ingat, subjeknya guru ya. Teachers, bla bla bla. Yang C. Yang C, Bapak. Yang C itu subjeknya siapa? Teacher. Lihat kata ganti they. Nah, kalau ke Bapak Ibu mas saya akan ngomongnya kata ganti. Kata gantinya di situ siapa? Apa? Student, Bu. Student. Kata ganti di dalam pilihan C, kata ganti. They. They, ya. They mengacu pada siapa? Student. Yakin? Like as many problem as they can. Teachers, yakin? Kira-kira mana? Teachers atau students? Yang C itu Teachers. Teachers ya, berarti teachers collect as many problems as they can to develop instructional materials. Jadi si gurunya benar-benar ngumpulin berbagai macam problem? No. Padahal apa di atas tulisannya? A case study. A case study. A itu berarti satu. Ya, ngapain sih gurunya ngumpulin berbagai macam masalah? Orang disuruhnya satu. Studi kasus. Aja pun ada artinya, kan? Bu, ya. Studi kasus kan satu ya, masa ada studi kasus banyak. Satu dong. Kesian amat, kan kita bukan jaksa, bukan pengacara. Pengacara juga satu kasusnya, baru kita dibahas. Oke, berarti yang C delete ya. Delete. Ya. Berarti antara B, D, dan E. Kenapa enggak A? Many research. Karena many. Oh, good. Karena many delete ya. Oke. Kemudian kenapa kenapa B kira-kira? Karena about a problem. In action, langsung action. Coba studentnya. Interview students. Interview students. Ya? Ini yang mau problem siapa? Kalau satu kayaknya karena kan solving problem. Iya, jadi kita sisir dulu satu-satu ya. Jadi kenapa B enggak dimasukin? Interview situ. Iya, interview students. Masa interview student about a problem? Kan yang mau belajar problem-based learning-nya siswa, ya. Kita mah memfasilitasi. Oke. Membuat mereka belajar. Bukan kita yang, kalau bahasa kasarnya mah gini, Bu. Kamu tuh ke dalam bukan ngaji. Kamu membuat fasilitas, membuat suasana, membuat segala hal yang membuat mereka belajar. Gitu katanya. Udahlah, lewat ya. Yang D, kenapa D nggak dipilih nggak yang D? Enggak tuh ya. Ini mah teachersnya work together ya. Nah, berarti teachersnya deskriptif. Gitu. Kita harus analisis subjeknya, kita harus lihat konteksnya, kita harus analisa kata-kata ini mengarah kemana. Disitulah pentingnya. Itu tuh maksudnya kemana, siswa atau guru. Is that clear? Sudah jam 9 kurang 10 ya. Kepasan lama ya. Ini kan saya kayak lagi maraton. Next, Pak Andri. Ya, Pak Andri aja yang bacain. Saya minum dulu. A good learning objective should at least consist of the following elements, except. Nah, loh, tujuan pembelajaran lagi, upiak-upiak apapun kurikulumnya, guru harus bisa membuat tujuan pembelajaran yang benar, bukan kopas. Nah, sekarang kecuali. Ayo, gimana? Kalau bikin tujuan pembelajaran, ayo yang tadi jawabannya apa, Bapak Ibu? Bu, terakhir ya. Yang membuat siswa
yang membuat siswa critical thinking yang tadi itu. Jadi yang menjadi pelakunya itu siswa, bukan guru. Oke, Bapak Ibu, kalau mau bikin TP, tujuan pembelajaran harus memikirkan hal-hal, kecuali mikirin apa kalau mau bikin TP. Saya nggak pernah bikin. Saya udah ngajarin 10 tahun, tapi nggak pernah bikin. Itu mas saya dulu. Halo. Ayo, mana Bu kira-kira? Halo Bu. Kenapa enggak A? Belum juga kenapa enggak A, belum ada yang jawab. Kenapa enggak? D, kata Pak Rio, D. Kenapa Pak Rio, D? Ada kata fokus, kata Bu Frima. Kenapa Bu? Fokusnya apa tuh? D, mungkin ya Bu, ada kata fokus. Kenapa Bu harus menjadi alasan fokusnya? Jadi nggak boleh fokus gitu Bu? Ini kecuali loh. Ya, ini kecuali loh ya. Nah, itu tadi. Kenapa Bapak Ibu pusing? Karena Bapak Ibu tadi mungkin lupa lihat kata kecuali. Ya. Yang terus begini, ada kata will ya. Focus on the student will learn. Fokusnya kok pada yang mau diajarin. Tapi kan fokusnya pada kemampuannya apa, terukurnya seperti apa. Harus clear dan terukur aktivitasnya. Oke, jadi hanya fokus dengan apa yang akan dipelajari. Oke, jadi memang itu kecuali ya. Jadi sebetulnya ini adalah soal penjebakan. Kalau kita nggak baca except, kita seolah-olah kok pusing ya, mirip-mirip jawabannya. Lah iyalah, memang yang 4 itu jawaban yang benar, maka yang tidak benar yang 1. Bukan jawaban yang tidak benar. Learning objektifnya harus yang 4. Harus clear dan measurable active. Jangan begini, kalau misalnya di IPS ya, ada teman saya yang jadi fasilitator suka cerita gini, misalnya di IPS itu nggak boleh cuma gini, siswa dapat menyebutkan nama-nama ibu kota Indonesia. Nah, katanya harus jelas, clear, measurable. Anak masa disuruh nyebutin tuh sekian puluh misalnya. Sebutin aja anak minimal gitu ya, atau harus nyebutin 10 aja. Itu udah clear and measurable. Itu seperti itu contohnya. Kalau bahasa Inggris gimana Bu clear and measurable-nya? Misalnya good pronunciation. Itu sudah clear itu dan measurable. Kan nggak ada yang ngomong, yang satu ngomong book, yang satu ngomong book, terus kita bilang yang ngomong book 100, yang ngomong book 50, kan nggak, tetap aja salah. Yang 50 itu nggak ada ya. Untuk kata book tetap aja salah gitu. Itu berarti measurable. Yang measurable-nya adalah good pronunciation. Enggak ini. Oke, Bapak Ibu, any question? Ya udah, any question, kalau ada question disimpan ya. Pak Andri next. Ini kayak pakai maraton. Ya, kan pusing-pusing. Jawaban yang tadi. Fokus. Fokus. Jawabannya fokus. Jawabannya fokus pada yang akan dipelajarinya kan banyak. Ya, belum tentu juga itu yang akan dipertimbangkan. Meni power. What should the teacher do before carrying out classroom action research? Kalau mau action research, mikirin apa di sana? Problem dulu nggak? Bentar, di kulkas. Sebentar ngomong sama anak saya. Yang mana yang untuk action research apa dulu? Yang mana aja? Yang C nggak, Bu? Kenapa yang C? Before ya, Bu ya. Before carrying out. Jadi Bapak Ibu betul, cari dulu. Kita punya masalah. Buat PT. Sinyalnya. Masalah gitu. Memang harus cari masalah dulu. Jadi Bapak Ibu kalau cari masalah, kalau ada guru yang cari masalah berarti dia jago action research ya. Oke, sering cari masalah. Ya emang Pak Andi kan sering cari masalah, kayaknya jago ini PTK-nya. Udah ini Bu yang ini ya. Ya, ini kata kuncinya di mana Bapak Ibu? Kata kuncinya di mana? Bu, siapa tadi?
Kata kuncinya di kata before carrying out lesson. Ya, jadi kalau nggak dibaca benar, kok ini perasaan sama semua ya, bagus semua, benar semua ya lah, nggak dibaca before. Next, Pak Andri. Jawabannya apa Pak tadi? Andri, ulang bentar Pak. Jadi identifying. Yang ini jawabannya identifying a problem in the classroom. Karena di atas ada kata before carrying out, sebelum melakukan action research. Jadi kata before itu kuncinya. Oke, sepertinya satu soal lagi deh Bu. Oh gitu, iyalah, tinggal 2 menit lagi. Ini nomor berapa nih Pak Andri? 39 ya. Students learn English in the following situation. The teacher uses contrastive analysis in teaching grammar. He or she also focuses on pronunciation. He or she makes use of language labs and visual aids. These characteristics belong to which types of language teaching methods? Ore, ini soal muncul dari yang soal-soal awal. Yang mana Bapak Ibu? Direct method kamu. Ya. Yang B. Ayo Bapak Ibu, kata kuncinya di mana? Kan gini, saya kan ini kalau ini kan bahasa menggunakan laboratorium dan visual aids. Saya ini fokus ke audiolingual method. Iya, betul sekali. Itu kan kita bahas ya Bu di soal-soal awal ya Bu. Ini kan ada audiolingual. Kan saya kasih contoh tuh, misalnya saya bilang I eat banana. I eat banana. Itu kan kalimatnya ya, grammarnya berarti saya makan pisang tuh. Misalnya I eat banana every morning. Rajin amat ya anaknya makan pisang terus ya, atau ibu bapaknya nggak bisa kasih roti. Nanti dia ketika saya ganti, oke, now we change banana with apple. Nanti I eat apple every morning. Nanti kita ganti buy berarti di kata kerja kan. Kita bilang buy. Kalau buy nggak mungkin dia simpan di air, berarti I buy apple every day. Mungkin dia jualan jus ya di rumahnya. Nah, artinya ada teaching grammar, tapi pronunciation-nya juga kan diulang-ulang ya, di drill ya. Bapak Ibu ingat audiolingual itu di drill loh, dicontohin. I am good. Ngomong, I am good. Ulangi, I am good. Jadi Bapak Ibu yang senang ngomong, ngajarinnya pakai audiolingual. Kayak saya ini pencinta audiolingual. Kalau nggak gitu saya nggak merasa jadi guru. Jadi kalau oke, semuanya bilang good morning. Ulangi, good morning. Bibirnya begini, bibirnya begitu. Nah, itu kayak gitu audiolingual. Apalagi pakai language labs. Kemudian dilihatin visual aids ya. Oke, jadi jawabannya audiolingual method. Oke, sampai situ dulu. Atau mau satu lagi? 40. Satu lagi Bu ya, 40 Ibu. Satu lagi ya. Which of the following item indicator formulation is adequate for an item to be written? Berarti masuk ke writing. Formulasi indikatornya apa? Si anak itu dikasih apa supaya dia mau nulis? Nah, gitu. Using a picture. Using a picture. Kenapa Bu? Kenapa yang nggak B? Kalau B itu merespon. Nah, kalau B ada kata orally. Oral speaking. Lasut, kalau kata orang Sunda mah lasut karena ada kata orally. Sedangkan di atas suruh nulis. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, kalau anak suruh nulis jangan suruh ngomong. Kalau anak suruh ngomong jangan suruh nulis dulu. Jadi jangan paciwo ya kegiatan teh. Kita pengen anak bisa ngomong, tapi kita kasih tugas nulis. Udah nyambung kan? Nggak nyambung. Oke, katanya yang A. Kenapa nggak C? Kenapa nggak B? Karena ada orally. Kenapa nggak C? Ada communicate their skills effectively. Di situ nggak jelas written atau oral. Nggak ada kan penjelasannya. Berarti abu-abu. Ini subhat nomor C itu. Nah, sekarang yang 4 kenapa ketolak? Perform dialog. Ada dialog. Kan written. Kenapa disuruh ngomong? Gitu ya. Tapi perasaan itu kita yang ngelakuin kayak gitu ya. Oke. Semoga insaf ya. Next yang E kenapa ditolak? As on the video. Student understand the flow. Ya, skillnya apa itu? Melatih skill apa? Melatih skill apa? In the video. Reading.
understand, reading. Reading Skill apa? Halo, melatih skill apa? Reading. Listening, that's right, Ibu Putri. Mereka ngelatih listening, bukan ngelatih reading. Karena the story-nya shown in the video, bukan the story from a book yang benar atau from a digital book. Nah, kecuali tulisannya di videonya tuh ada tulisan, ya. Oke, Bapak Ibu, gitu ya. Kalau mau ngetes atau kalau mau ngajarin writing suruh nulis, bukan suruh ngomong. Kalau mau ngajarin ngomong suruh ngomong, bukan suruh nulis. Oke? Sampai situ dulu Pak Andri malam ini. Siap, soalnya iya. Mungkin 1-2 menit kalau ada yang mau nanya, semoga tidak ada. Silakan Ibu Bapak jika ada yang ingin jawabannya, bertanya. Bu. Ini jawabannya apa? Jawabannya book atau jawabannya apa? Ayo sekarang saya nggak mau ngasih tahu, yang lain nggak boleh ngasih tahu. Kira-kira jawabannya apa? A. Ya, kenapa A? Karena udah jelas di situ ada with correct paragraf. Ada paragraf. Express their ideas in the paragraph. Kenapa enggak B? Expressnya ya di bawah ya. Express their ideas in the paragraph. Kalau B ada oralnya. Itu ada di CP baru itu. Paragraf. Nah, kemudian yang B kenapa ketolak? Orally. Ada orally. Kenapa C ketolak? Communicate. Karena nggak jelas orally atau written di situ. Ya, orally atau verbal. Oke, yang 4 kenapa ketolak? Perform a dialogue. Oke, kenapa yang kelima ketolak? Show Didn't the understand video. in the video. Listening itu. Pintar. Udah Pak Andri, ada yang mau ditanyain? Atau udah? Nambah lagi kira-kira 5 soal lagi Pak Andri. Jago nih Bu Fitri. Ayo Bu Fitri yang jawab nanti ya. Istirahat dulu Bapak Ibu, udah malam. Oh iya tuh yang orang mana Papua ya jam 11 sekarang ya. Ya, paling begini Bu Bapak, kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Cuma untuk pembahasan soal kan kita ada 20 slide lagi nih ya. Agak lumayan nih. Nanti bisa kita siasati mungkin Ibu Bapak misalkan memberikan menuliskan gitu pertanyaannya bisa dibahas di grup nih, di grup bisa besok. Oh iya di grup WA aja boleh ya. Bisa gitu dibahas. Oh boleh. Itu kan bisa lebih komunikatif ya. Bisa lebih komunikatif langsung gitu. Jadi jawabannya bisa wah ini. Nah itu mungkin bisa lebih ya intinya memberikan sebuah aktivitas barulah bagi Ibu Bapak ya mencoba untuk menjawab tanpa kan modalnya sudah banyak ya Pak. Ya gitu modalnya sudah 40. Saya kira 40 soal udah banyak lah modalnya. Gitu. Sudah 4 kardus ya ilmunya. Jadi nanti tinggal mencoba dari 20 soal itu menelaah sendiri gitu, menjawab sendiri kata kuncinya yang mana, delete harus gimana delete gitu, kenapa gitu. Delete gitu. Nah, delete bukan delete. Kalau tidak ada pertanyaan ini udah sepertinya mah iya. Ada pertanyaan silakan Ibu Bapak. Kemarin Pak Rio itu kan bertanya bagaimana cara ya ada nanti soalnya Bu. Cara menentukan kata kunci katanya Bu. Cara menentukan kata kunci dan trik menjawab cepat gitu ya. Tapi benar ya, gitu. Pak Rio mah pengennya cepat terus ya Pak. Kalau saya melihatnya ini memang masalah umum ya, masalah kita. Jangankan siswa, guru juga. Kita itu malas baca. Pertama, bagaimana mungkin kita bisa tahu kata kunci kalau bacanya nggak mau? Kayak tadi, ternyata ada yang kelewat. Oh iya, saya baru ngeh ada kata itu. Karena apa? Karena nggak mau baca. Karena kebertahanan kita baca itu rendah. Gitu. Jadi kita itu pengennya instan. Kebertahanan, resistensi kita terhadap membaca itu nggak lama. So kalau di WA ada orang ngasih forwardan misalnya ada ilmu lah ya. Itu kalau panjang suka ada tulisan di bawah itu kalau kepotong tuh Pak Andri kalau di WA gitu. Read more ya. Typo gitu ya. Enggak yang kalau dia tuh panjang kalau dikirim ke grup kan suka ada read more ya. Jadi betul. Kita kan malas ngeklik, sekalinya ngeklik pas baca lagi ke bawah masih ada read more. Langsung kan komennya gini, panjang, ntar aja ya bacanya. Kan sudah begitu. Tapi kalau
komen, kita komen lagi, kita bacain komen. Misalnya nih, ada 20 komentar dengan jumlah kata sekian. Kita lebih tahan ketimbang kalimat yang panjang dalam satu chat gitu.